Gimana kabarnya soli-solihannya Ustazah hari ini yang ada di rumah? Tetap semangat kan belajar di rumahnya? Ustazah harap soli-solihannya Ustazah yang lagi belajar di rumah, yang lagi murojaah, lagi belajar sama bunda tetap semangat ya. Gak boleh marah-marah ya. Hari ini Ustazah mau belajar sama soli-solihannya Ustazah ini, mau belajar mengenai hewan yang besar, hidupnya itu di air, di kepalanya itu bisa keluar air mancur. Hewan ini yang kemarin digambar sama soli-solihannya Ustazah pada hari Jumat. Hewan apa ya? Ada yang tahu hewan yang besar yang hidupnya di laut? Hewan paus. Hebat. Kemarin kita udah gambar hewan paus ya soli-solihannya Ustazah. Udah semangat kan? Udah semangat pokoknya. Kemarin udah gambarnya udah bagus-bagus. Warnanya juga udah bagus-bagus. Ustazah bangga sama kalian semua. Anak hebat semuanya. Soli-solihannya Ustazah, hari ini Ustazah mau bercerita mengenai Nabi Yunus. Udah ada yang pernah dengar kisahnya Nabi Yunus? Nabi Yunus itu Nabi yang solih, yang hebat, Nabi yang sayang sama ayah bunda, sholatnya 5 waktu, gak marah-marah, kalau dimintain tolong ayah bunda itu langsung bersegera. Terus Nabi Yunus ini diutus di negeri Ninawa. Negeri Ninawa itu negeri apa loh Ustazah? Negeri Ninawa itu negerinya kaum Ninawa. Kaum Ninawa, kaum yang gak pernah sholat, yang gak pernah murojaah, yang sukanya marah-marah, menyembah berhala, gak sayang sama Allah. Kira-kira kaum Ninawa ini kaum yang sholih gak ya? Sholih gak ya solihah-solihannya Ustazah? Enggak kan? Bukan kaum yang sholih. Jadinya kira-kira kalau gak sholat, gak murojaah, habis itu suka marah-marah sama ayah bunda, kalau dimintain tolong ayah bunda itu marah-marah, habis itu menyembahnya itu gak sama Allah, menyembahnya sama berhala, kira-kira itu disayang gak sama Allah? Enggak kan? Mau soli-solihannya Ustazah gak disayang sama Allah? Enggak mau kan? Padahal soli-solihannya Ustazah kan juga pengen kan masuk surga. Surga itu tuh ada banyak mainan, ada banyak permen, ada banyak boneka, ada banyak apa lagi ya? Pokoknya banyak sekali di sana. Kesenangan-kesenangan yang soli-solihannya Ustazah mau minta pasti dikasih sama Allah. Ini kisahnya Nabi Yunus itu lagi berdakwah, lagi menyeru kaumnya Ninawa ini supaya mau menyembah Allah, supaya mau sholat. Jadi diajak kaum Ninawa ini, diajak untuk sholat, untuk murojaah. Tapi kaum Ninawanya tuh nggak mau. Nabi Yunus bilang gini, wahai kaum Ninawa, ayo kamu menyembah Allah, sholatlah kamu, habis itu murojaahlah kamu, menghafal Al-Quran, nggak marah-marah kalau dimintain pertolongan. Tapi kaum Ninawa nggak mau. Aku nggak mau Nabi Yunus, aku nggak mau sholat, aku nggak mau menyembah Allah. Akhirnya Nabi Yunus sedih, kaum Ninawa nggak mau menyembah Allah. Akhirnya Nabi Yunus pergi meninggalkan kaum Ninawa. Nabi Yunus pergi ke sebuah daerah, di situ ada lautan yang besar dan lautan yang luas sekali. Di lautan itu ada kapal yang besar. Nabi Yunus bingung kan, mau ngelewatin lautan naik apa? Akhirnya sama Allah dikasih kapal tadi. Nah, sebelum naik kapal, Nabi Yunus izin dulu sama yang punya. Nabi Yunus bilang seperti ini, Assalamualaikum ke pemilik kapal. Pemilik kapal bilang, Waalaikumsalam. Ada apa Nabi Yunus? Nabi Yunus bilang, bolehkah aku menumpang kapalmu? Habis itu si pemilik kapal bilang, boleh, silahkan menumpang. Ketika Nabi Yunus naik, udah naik kapal nih, udah ada pemiliknya, udah ada teman-temannya, udah banyak di kapal itu. Kapalnya langsung berlayar ke lautan, berlayar di lautan sampai suatu ketika ada badai yang besar sekali, ada hujan yang deras. Habis itu awan tuh udah hitam semuanya. Habis itu ada gelombang yang ke kanan ke kiri yang membawa kapalnya Nabi Yunus beserta pemilik kapal tadi terombang-ambing di tengah lautan. Ketika itu pemilik kapal berinisiatif, bagaimana kalau kita membuang semua barang supaya kapal ini bisa melaju melewati ombak yang ada, katanya seperti itu. Dibuang semua
semua barang yang ada, makanan dibuang, habis itu meja dibuang, habis itu apalagi ya yang bisa dibuang kira-kira, pokoknya semua yang ada di kapal dibuang. Tinggal Nabi Yunus, pemiliknya sama teman-temannya yang ada. Habis itu kapal masih terombang-ambing ke kanan ke kiri karena kena ombak. Karena beratnya yang masih berat, akhirnya kapal itu masih terombang-ambing. Akhirnya ada salah satu teman yang ada di kapal itu bilang gini, bagaimana kalau kita mengundi? Soalnya sepertinya kapal kita masih berat. Akhirnya mau nggak mau harus ada yang jatuh ke laut biar kapalnya itu seimbang. Ketika diundi, yang keluar nomor 1 namanya Nabi Yunus. Nabi Yunus keluar. Jangan, dia itu nabi kita. Diundi lagi yang kedua, Nabi Yunus lagi. Yang ketiga, Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus, kan Nabi Yunus tadi udah sabar, udah berserah diri, udah ikhlas sama Allah. Nabi Yunus turun ke laut. Ketika Nabi Yunus turun ke laut, ada paus yang besar, langsung dimakan habis. Ketika udah dimakan, Nabi Yunusnya masuk ke dalam perutnya paus. Nabi Yunus sedih. Nabi Yunus berdoa sama Allah, ya Allah, ampunilah dosaku ya Allah, karena aku telah meninggalkan kaum Ninawa. Harusnya aku lebih bersabar dalam berdakwah. Karena Nabi Yunus tahu itu adalah ujian Allah untuk menguji kesabarannya Nabi Yunus. Nabi Yunus terus berdoa memohon ampun dari Allah. Itu di perutnya ikan itu berhari-hari loh ya. Kira-kira makannya apa ya Ustazah? Allah itu maha baik. Jadi Nabi Yunus pasti dikasih makan sama Allah. Entah itu lewat ketika paus itu makan apa, buah atau apa, itu nanti Nabi Yunus juga ikut makan dari situ sebelum masuk ke perutnya gitu. Habis itu Allah berdoa, Nabi Yunus berdoa kepada Allah, terus-terusan berdoa sama Allah. Akhirnya sama Allah Nabi Yunus dikabulkan doanya. Nabi Yunus dimaafkan sama Allah dan Nabi Yunus dikeluarkan dari ikan paus itu. Lewat apa ya kira-kira? Lewat kepalanya itu yang ada air mancur besar itu, keluar Nabi Yunus sama Allah dikeluarkan. Udah keluar di daratan. Setelah itu Nabi Yunus kembali ke kaum Ninawa dan berdakwah ke kaum Ninawa. Nabi Yunus bersabar dan terus berdakwah sampai kaum Ninawa mau bertobat, mau menyembah sama Allah, mau sholat, mau murojaah, sayang sama ayah bunda, nggak marah-marah sama ayah bunda. Kalau diajak ayah bunda murojaah, belajar, ataupun membantu ayah bunda, langsung bersegera, nggak menunda-nunda waktu loh ya. Karena anak hebat, anak soleh itu anak yang mau murojaah, sholatnya 5 waktu, menghafalnya juga semangat, belajarnya semangat. Ketika dimintain tolong ayah bunda, itu langsung bersegera. Ingat ya, jadi anak yang solih dan solihah, semangat terus ya, solih-solihnya Ustazah belajar di rumahnya. Terima kasih. Mungkin hanya ini yang bisa Ustazah ceritakan. Insya Allah kalau ada lain waktu, ada kesempatan lagi, Ustazah akan bercerita lagi sama solih-solihnya Ustazah mengenai nabi-nabi yang lebih lagi, insya Allah. Terima kasih ya yang sudah mendengarkan Ustazah. Semangat terus belajar di rumahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.